Sudah pagi. Selamat datang di kelas KB. Sesuai dengan judul, di kelas KB kali ini aku akan ngebahas soal Faramis dan juga backdoor, serta bedanya dengan split push atau rat gaming, rush at tower. Jadi yang pertama yang pengen gue bahas itu adalah bagaimana cara mengkontes Faramis. Karena kebetulan Faramis itu kan lagi jadi favorit pick banget kan. Bahkan favorit picknya tuh di first pick, udah bener-bener jadi prioritas, ditukernya sama Valentina kadang. Jadi menurut gue Faramis akan menjadi salah satu sosok hero yang sampai dengan nanti di week yang ke-8 dijadikan prioritas antara ban atau pick untuk di MPL Indonesia, Filipina, atau bahkan mungkin MPL region lain. Faktanya di MPL Filipina itu win rate Faramis sampai dengan 70% dari 20 kali digunakan. Untuk di MPL Indonesianya itu ada di angka 57,89% dari 19 kali digunakan. Ya kalian udah bisa bayangkan betapa powernya Faramis karena win rate-nya aja di atas 50%. Sama aja kayak Beatrix kalau misalkan dari dua region ini. Cuma kalau misalkan kita lihat secara detail, aku anggap kalian udah pada ngerti ultimate Faramis, skill Faramis, pasif Faramis, semuanya soal Faramis. Tapi buat yang belum ngerti, aku persingkat aja. Faramis adalah hero support dan juga mid laner yang sekarang lagi happening banget, lagi meta-metanya banget untuk di-pick, diprioritaskan dikarenakan powernya yang bisa melakukan teamfight jangka panjang ketika nanti dia melakukan ultimate-nya. Pasifnya, setiap kali ada bulir-bulir yang dia kumpulkan akan menambahkan magical power dan juga mempersingkat time death atau waktu kematian dari Faramisnya itu sendiri. Skill pertamanya Shadow Stampede sekarang bisa tembus tembok, jadi mempermudah Faramis untuk melakukan penyelamatan kepada kawan-kawannya ketika kawan-kawannya ada di seberang tembok. Skill keduanya masih sama, memberikan burst damage dalam bentuk magical dan ultimate-nya bisa memberikan efek yang namanya Spectre Mode. Spectre Mode atau mode hantu di sini aku pengen bilangnya adalah darah tambahan untuk melakukan teamfight karena terbukti dengan ultimate Faramis kita memiliki 2 bar HP. Sama aja kayak Masya, cuma bedanya sekarang bar HP-nya tuh punya durasi dan juga bisa dihancurkan. Tapi kalau misalkan dihancurkan untuk mode Spectre-nya si Faramis ini, tiba-tiba hero yang memiliki Spectre mode tersebut akan terkena efek silence atau sebenarnya itu Winter Truncheon gratis dalam waktu sepersekian detik. Dan setelah efek Winter Truncheon gratis ini hilang, barulah kembali lagi hero-nya tanpa adanya Spectre Mode atau mode hantu tersebut. Gua anggap kalian rata-rata udah pada tahu untuk hero Faramisnya. Makanya di sini kita akan cari tahu gimana caranya untuk mengcounter Faramis dengan gameplay. Nah ini dia yang pengen aku catatkan juga adalah dengan gameplay. Karena Faramis ini adalah hero yang sangat kuat untuk team fight. Salah satu cara untuk menghajar Faramisnya adalah dengan pick off. Ya itu paling basic lah, paling dasar. Ya udah culik aja Faramisnya. Kalau misalkan dia salah posisi, dimakan, dikasih efek silent, dikasih efek stun. Karena setiap efek stun atau efek silent apapun itu yang menuju kepada Faramis, Faramis tidak bisa melakukan ultimate. Termasuk efek stun apapun ya, knock up airborne, mau stun ke temboknya Kufra atau apapun itu. Pokoknya efek stun atau crowd control, tentu hal tersebut akan membuat Faramisnya tidak bisa mengeluarkan ultimate sama sekali. Namun di sini yang pengen aku notes adalah pelajaran yang bisa kita ambil di kelas KB dari Blacklist International versus Omega. Nanti ada RSG Filipina versus Blacklist International juga. Lalu untuk MPL Indonesianya, aku bakal ngambil dari Aura Fire dan juga Onyx Esports. Yang pertama, di sini power dari Faramisnya itu sendiri ya sebenarnya. Yang pengen aku notes adalah karena dia bisa menghidupkan lagi teman-temannya untuk dalam teamfight jangka panjang. Makanya tadi metode pick off itu bisa dijalankan. Tapi kan pick off itu bisa ke counter juga sama teamfight. Makanya Faramis ini sangat powerful untuk teamfight. Namun ada satu hero juga menurutku yang di sini bakal kita notes, yaitu adalah Lolita. Lolita mendapatkan highlight menurutku pribadi dikarenakan baik di MPL Filipina, di MPL Indonesia aku sering melihat bagaimana cara untuk melawan Faramis, yaitu adalah dengan Lolita. Jadi ini enggak pure gue bilang Lolita counternya Faramis, enggak. Gua enggak bilang itu. Yang pengen gue tekankan di sini adalah gameplay Lolita jika berjalan dengan sempurna bisa mengcounter bagaimana metode permainan Faramis ini dijalankan. Jadi ya balik lagi, gua tekankan sekali lagi gameplay Lolita yang nantinya akan lebih condong kepada setup atau counter setup. Sementara Blacklist International versus Smart Omega di sini menurut gua juga ada pure kesalahan terburu-buru dari Smart Omega dikarenakan sebenarnya Caknu di sini dengan Lolita udah menjalankan tugasnya dengan baik sekali. Dia setup, dia bikin ultimate, teman-teman bisa lihat di sini.
19. Boom. Sayangnya Oh My Venus nggak kena. Ini poin yang pertama. Karena dia tidak terkena efek stun dan dia punya ultimate, ya dia bisa mengeluarkan ultimate-nya di sini. Dan walaupun terkena efek silence, walaupun tetap tumbang, tapi menurut gue di sini itu mistake kecil yang bisa menjadi sebuah blunder kalau memang blundernya bener-bener kelihatan ya. Contohnya tuh. Dan di sini juga game comeback dikarenakan Oh My Venus juga. Karena memang kalau misalkan teman-teman nonton fullnya ya, ini pas Caknu udah nggak punya ultimate, Oheb-nya hidup, Lord-nya ketahan karena buying time-nya Wise tadi. Ini Oh My Venus nih jadi apa ya? Jadi sosok yang sangat penting di sini. Ini power dari Faramis yang ingin aku tunjukkan terlebih dahulu. Oke. Lihat pasifnya dia. Cuma 5 detik tumbangnya. Habis itu balik lagi. Dan immortal pecah serta ultimate yang ada lagi di detik-detik terakhir. Dibalikin habis itu gamenya. Oke. Ini adalah power dari Faramis yang udah kita ketahui juga, tidak perlu diragukan lagi bahwa Faramis memang sangat kuat sekali ketika udah mulai memasuki late game. Jadi dia harus ditumbangkan 2 kali berturut-turut kalau bisa. Kenapa bang ditumbangkan 2 kali berturut-turut? Karena lu lihat aja tadi pas Oh My Venus tumbang, dia cuma tumbang 5 detik di late game, cuma 5 detik. Dan di sini posisinya dari Oh My Venus itu adalah roamer. Berbeda ketika kita melihat strat, ternyata si Faramisnya ini dari Oh My Venus tapi menjadi mid laner. Dan itu ditunjukkan di gameplay RSG Philippines versus Blacklist International. Di sini draftnya mungkin tidak berbeda jauh, tapi kalau misalkan ngelihat strat dari Faramisnya, Faramis yang dimainkan Oh My Venus ini beda banget sama game tadi. Ini kan pakai Magic Worship, emblemnya aja pakai emblem Mage. Tadi kan pakai emblem support. Dan di sini Haji yang jadi roamer. Gamenya juga berbeda. Setupnya di sini Light lebih matang dikarenakan 2 tipe permainan Lolita yang berbeda. Di sini Lolita yang dimainkan Caknu di game yang tadi tuh, di gamenya Smart Omega, itu tuh Lolita yang mirip banget sama Oh My Venus. Yaitu adalah dengan ngezoning dan menutup rotasi dari musuhnya. Tapi kalau Light ini, dia adalah tipikal Lolita yang jarang banget kelihatan di map. Jadi Lolita juga punya 2 tipe permainan, mirip sama Faramis. Faramis ada yang mid laner, ada juga yang roamer. Tadi di game yang pertama kita udah ngeliatin itu roamer. Yang game ini, game yang kedua kita sebagai contoh, itu adalah sebagai mid laner. Dan sebagai mid laner kalau dia tumbang tentu bakal fatal, walaupun time death-nya juga lebih cepat dikarenakan untuk nyari stacknya mid laner lebih gampang. Yang pertama, di sini ultimate dari Light udah bener-bener sempurna banget. Kalau flicker otomatis yang kena kan segini, 3 orang, 4 orang lah, let's say sama Oheb. Tapi ternyata Oheb nggak kena. Dan Oh My Venus langsung tumbang. Tadi kan ada beberapa syarat agar nantinya bisa diinstan kan si Oh My Venusnya atau si Faramisnya. Yaitu adalah dengan langsung menumbangkan secara instan, memberikan efek stun, checklist, ada light juga di sini, lalu di all-in damage-nya. Jadi otomatis nggak bakal bisa bertahan hidup. Dan teman-teman bisa lihat di sini Oh My Venus hanya mempunyai 1 detik time death. Jadi sebagai mid laner dia lebih cepat ketimbang dia menjadi sosok roamer. Apalagi ini masih menit-menit awal, menit yang ke-9, dan ini kematian yang kedua. Jadi stacknya juga udah pasti kekumpul banyak dan semuanya langsung all in. Team fight-nya langsung all in. Lord-nya didapatkan. Habis itu team fight-nya juga 2 tuker 0. Dan ini 2 tipikal team fight yang berbeda, sehingga membuat Lolita menjadi hero yang cukup menyusahkan ketika kita memiliki Faramis. Masih mau bukti lain? Boleh, kita coba jalan-jalan ke MPL kesayangan kita, MPL Indonesia. Draft pick. Ini kita belajar draft pick kita teman-teman ya. Draft pick ini juga berpengaruh sekali. Teman-teman bisa lihat di sini Valentina di ban, berarti nggak bakal ada kontes untuk Faramisnya. Faramis di first pick sama teman-teman Aura Fire. Ini udah kejadian kemarin di week yang kelima dan ini baru banget, fresh banget. Beatrix Pakito itu di pick, dan ini adalah strat yang memang diperuntukkan bagi teman-teman dari Onyx Esports untuk membuka pick yang ketiga dengan surprise pick. Sebenarnya di sini pick yang ketiga dari teman-teman Onyx Esports bisa Lolita. Tapi sayangnya yang tidak diduga-duga adalah Aura Fire mengamankan Chow, lalu mengamankan Lolita. Ini hitungannya atau sebutannya deny pick. Jadi kalau lu sebagai Faramis, lu udah tahu, oke, gue bakal kesusahan kalau misalkan gue ada Lolita. Ya udah, if you can beat them, join them. Ya alhasil Lolitanya jadi satu tim di sini bersama dengan Faramis, dan pick dari teman-teman tim Onyx Esports langsung berbelok dari yang tadinya niatnya mau membawa roamer di pick yang ketiga, tapi mereka langsung membawa mid laner di pick yang ketiga, dan ini membuka skema team fight
Dikarenakan tim kiri Aura Fire itu udah membuka duluan untuk mid laner dan juga roamernya. Jadi udah ada Faramis, udah ada Lolita, ya otomatis di sini Yves-nya bebas banget. Namun bukan berarti Yves ini tidak bisa melawan untuk Faramis. Bisa, tapi syaratnya di late game. Cuma di game ini kalau teman-teman sadar, kalau teman-teman lihat nih timing ultimate Faramisnya si Facehugger ini bagus banget. Dia nggak pernah sekalipun ke trigger atau kepicu cuma gara-gara teamfight kecil. Dan dia selalu menunggu untuk nabrak barengan sama teman-teman dari tim Aura Fire, dikarenakan emang power dari tim Aura Fire ini adalah nabrak barengan sama Faramisnya. Cult Altar, lihat. Nih. Godiva dia punya ult. Facehugger dia juga punya ult. Dia nyelamatin Fluffy di sana. Dan setelah ultimate-nya Atlas dibalikin sama Godiva. Flicker, boom. Jadi kayak nggak ada yang bisa nge-stop di sini untuk Faramisnya walaupun ada Atlas dari teman-teman tim Onyx Esports. Hanya saja karena Suns-nya ini adalah tipikal DPS, damage per second, jadi nggak bisa burst ke arah Faramisnya, dan alhasil tidak ada efek stun yang begitu banyak, tidak ada efek silent yang begitu banyak juga kepada Faramis, tidak ada efek apapun itu yang bisa membatalkan ultimate dari Facehugger, sehingga di game kali ini juga Aura Fire memenangkan gamenya dengan Faramis dan deny pick dari Lolita. Ini pick yang pinter banget sih dari Coach TZ dan juga Pak Levi. Lalu, ini dia nih. Game yang ketiga, teman-teman udah bisa lihat di sini. Faramisnya langsung di-ban. Jadi menurut teman-teman dari Onyx Esports ya yang gue tangkap, mana nih lingkarannya? Nah, yang gue tangkap di sini lingkarannya untuk Faramis di-ban, ya dia udah cukup respect aja sama Facehugger dan nggak apa-apa deh. Lepas aja Lolitanya. Dan terbukti di game kali ini juga teman-teman bisa lihat picknya juga nggak ada yang menuju kepada Lolita, yang ada cuma Popheus, Yuzong, ya kan? Dan Onyx Esports juga di sini last picknya Lancelot gitu loh. Jadi emang di sini sekalipun Lolitanya terbuka, ketika memang tidak dibutuhkan, ya Lolita tidak akan dipick. Tapi sampai sini aja aku pengen menegaskan sekali lagi bahwa Lolita bukan pure counter dari Faramis. Kalian juga pasti punya opini sendiri kalau misalkan ngomongin soal Faramis, karena gua pribadi juga bakal bilang kalau counternya Faramis itu mungkin aja Lilia. Karena Lilia punya area of effect yang bagus banget untuk meledakin yang namanya mode Spectre dan nanti bisa di counter setup. Apalagi hero kayak Cloud yang punya area of effect yang luas, itu udah bisa banget untuk dijadikan sebagai salah satu counter untuk gameplay yang nantinya akan dibawakan. Dan nggak cuma Cloud sih untuk area of effect, kayaknya masih ada banyak banget hero-hero yang punya area of effect dan bisa mengembalikan serangan dari Faramis. Namun mungkin untuk sekarang yang paling punya area of effect itu cuma Cloud. Selanjutnya adalah pembahasan untuk perbedaan split push dan juga backdoor, karena banyak banget orang-orang yang menurutku pribadi masih belum masih belum menangkap perbedaan dari backdoor dan juga dari split push. Aku mau ngomongin soal backdoor dulu. Backdoor biasanya itu adalah sebuah kegiatan untuk nabrak ke arah turret, nabrak ke arah tower, tapi tidak memiliki minion atau memiliki creep atau apapun itu sebagai sebutan pendorong dari laningnya. Seperti contohnya di game MDL dari Onyx Prodigy versus EVOS Icon. Ini sebutannya backdoor. Kenapa gue bilang backdoor? Karena di end game-nya di sini nih, teman-teman dari EVOS Icon itu tidak menggunakan minion sama sekali, teman-teman. Mereka hanya menggunakan hero dan juga Kupa sebagai umpan dari base-nya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dreams langsung ngebadanin. Gak ada minion sama sekali, gak ada wave juga yang bisa mempertahankan bagaimana Onyx Prodigy punya base. Karena udah terekspos dari base-nya. Ini backdoor. Bedanya sama split push, kita bakal ngeliat dari Aura Fire juga, tapi ngelawan EVOS Legends. Nih, EVOS Legends di sini terkena split push atau rat gaming, rush at tower. Jadi ya emang targetnya teman-teman Aura Fire itu bukan teamfight yang di bawah, tapi base-nya yang ada di tengah-tengah dari lini pertahanan EVOS Legends. Dan ini dia perbedaannya. Ketika kamu melihat ada minion yang tentunya di sini membantu Kabuki untuk menghancurkan base dari teman-teman EVOS Legends. Ini namanya rat atau split push. Karena ada minion yang terbawa di sini sama Kabuki, dan minion emang tugasnya adalah ngebadanin dari damage turret yang nanti akan menyerang ke arah Kabuki. Sehingga dua gameplay tersebut sudah sangat membedakan bagaimana gameplay dari backdoor dan juga dari split push. Bang, kalau misalkan lagi split push kita bisa backdoor nggak? Bisa. Ini contohnya. Blacklist International sebagai juara dunia M3 World Championship, dia juga pernah di backdoor, pernah di split push. Dan ini adalah kepiawaian dari Nets ketika dia mencoba untuk melakukan sebuah gerakan yang tidak terdeteksi sama teman-teman dari Blacklist International. Dan Onyx PH
yang mereka itu memprovokasi tim fight-nya jadi lama banget di area Lord. Sama caranya di area Lord, team fight, di cancel recall-nya. Dan nets-nya lihat di atas. Dia minion ada. Ini split push. Ini split push. Masih ada. Di clear minionnya. Recall, di cancel. Minion tersisa 1. Minionnya sampai habis. Ini backdoor. Karena minionnya nggak ada. Jadi dia maksain aja untuk endgame. Karena apa? Karena teman-teman dari tim Onyx Philippines ini udah tumbang semuanya. Alhasil ya udah tinggal go big or go home aja. Tinggal mereka ngancurin base-nya. Karena memang tidak ada cara lain selain menghancurkan base-nya di game kali ini. Karena udah 4-4-nya tumbang, mau ngapain lagi coba? Ya mereka emang udah tinggal YOLO aja untuk melakukan endgame. Dan itulah dia yang membedakan backdoor dengan split push atau RAT, rush at tower. Sampai di sini kayaknya kita udah bisa mempelajari beberapa hal yang cukup penting. Tapi kalau misalkan kalian punya opini sendiri di kolom komentar, tulis aja. Bang, menurut gua Faramis counternya Estes. Hayu, tulis di bawah. Apapun itu, gua sangat terbuka dengan opini-opini kalian terhadap sebuah gameplay yang mungkin bisa kalian terapkan sendiri di ranked. Dan yang gua pelajari di sini juga bisa kalian pelajari lagi lebih dalam lagi kalau misalkan kalian melakukan riset juga di dalam in-game-nya. Yaitu merupakan salah satu hal yang paling sering gua lakukan juga, kayak misalkan, tahukah kalian bahwa maksimal damage dari Balmond dengan ultimate-nya Kara Lord itu maksimal damage-nya 3630. Wah. Kalau begitu, gua kayaknya udah selesai sampai sini aja untuk di kelas KB. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Dadah.